Sidang perkara gagal bayar investasi medium term note atau MTN kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda pemeriksaan keterangan dari kedua terdakwa. Atas persidangan ini, kuasa hukum terdakwa menyatakan telah terjadi dugaan error in persona pada perkara ini atau bukan orang yang tepat untuk dijadikan terdakwa. Sidang perkara gagal bayar investasi medium term note atau MTN kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda pemeriksaan dari kedua terdakwa, yakni Lim Victory Halim selaku Komisaris PT Berkat Bumi Citra dan Ani Halim selaku Direktur Utama PT Bumi Citra Pratama. Terkait gagal bayar investasi MTN terhadap 6 nasabah yang menjadi pelapor dalam perkara ini, Lim Victory Halim yang masuk ke PT Berkat Bumi Citra sejak 2016 tersebut mengaku bahwa dirinya pernah berusaha menalangi kerugian para nasabah dengan menggunakan dananya pribadi. Namun kemudian berubah pikiran dengan digantikan tanah yang ada di Tangerang milik PT Bumi Citra Pertama seluas 2,3 hektar dengan dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB. Sementara itu, Ani Halim memaparkan bahwa dirinya hanya dimintai tolong oleh orang tua Lim Victory Halim untuk membantu menyelesaikan gagal bayar investasi MTN dengan melakukan jual beli sementara. Selain itu, ia tidak mengetahui peristiwa terjadinya gagal bayar pada investasi MTN lantaran kejadian gagal bayar MTN tersebut terjadi setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai direktur utama. Usai sidang, Supriyadi kuasa hukum kedua terdakwa berharap bahwa perkara ini bisa dinyatakan error in persona atau orang yang dihadirkan di persidangan ini yakni kedua terdakwa adalah bukan orang yang tepat dijadikan terdakwa. Hasil pemeriksaan terdakwa Lim Victory masuk di dalam peristiwa ini mengetahuinya setelah terjadi gagal bayar. Sehingga sebelum-sebelumnya apakah perlu izin dan sebagainya macam dia tidak mengetahui. Jadi produk ini diterbitkan sebelumnya dia tidak mengetahui. Mengenai posisi Ibu Ani, dia sebagai direktur perusahaan Becipra yang pemilik lahan itu membantu si PIK untuk menyelesaikan kepada para korban. Yang ketiga, aliran dananya. Tadi majelis hakim JPU juga menggali apakah tanah ini dibeli dari hasil para korban ini. Di persidangan tidak terbukti bahwa aliran dana itu beli tanah ini. Jadi pembeliannya terpisah, bukan dari para nasabah korban. Bukan MTN. Dari uang MTN itu ya? Bukan dari uang MTN. Itu terbukti di persidangan seperti itu. Dan bukti aliran dananya nggak ada. Sebelumnya, Lim Victory Halim dan Ani Halim didakwa melakukan dugaan penipuan investasi medium term note atau MTN dari PT Berkat Bumi Citra dengan total kerugian 13,2 miliar rupiah. Sidang sendiri akan kembali digelar sepekan mendatang dengan agenda pembacaan amar putusan dari majelis hakim. Agung Dharma, Surabaya TV.